Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi Edukasi dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada video kali ini saya masih berbagi tutorial mengenai pengisian Cortex ya. Pada video sebelumnya saya berbagi tutorial khusus untuk PNS dan pada kali ini saya berbagi tutorial khusus untuk ASN P3K. Kenapa saya pisahkan? Setelah saya cek penghitungan di rumus yang saya dapatkan dari kantor pajak ya, jelas sekali terdapat perbedaan perhitungan antara PNS dengan P3K. Untuk itu saya membongkar rumusnya khusus untuk ASN P3K ini. Terlebih dahulu kita akan buka rumus Excel yang saya dapatkan dari kantor pajak. Di video sebelumnya saya menggunakan rumus ini untuk PNS. Pada dasarnya sama ya, tetapi ada perhitungan yang tidak boleh dimasukkan untuk ASN P3K karena tidak mendapatkan pensiunan. Hanya mendapatkan jaminan hari tua. Ini untuk datanya ya, ada bagian pertama inisial S, yang kedua inisial ST. Ada perbedaan, kita akan gunakan data yang kedua inisial ST ini. Sebelumnya datanya silakan ya, bisa diisi, boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena yang akan digunakan adalah nominalnya, bukan data ini, karena data ini sudah terinput ya, otomatis di Cortex itu sendiri. Ini penting ya, silakan dimasukkan laki-laki perempuannya, kemudian kawin tidak kawinnya, kemudian jumlah anak, ini maksimal 2 ya, kemudian masa penghasilan 12 bulan dari mulai bulan 1 sampai bulan 12. Ini penting juga, tambahan gaji 13, 14, dan THR, ini sudah mendapatkan atau tidak. Kalau mendapatkan ya kita pilih, kalau tidak ya tidak. Ini penuh ya. Kenaikan gaji berkala ini tidak. Ini belum mendapatkan kenaikan gaji berkala tahun 2025 kemarin. Kita lanjut, masukkan gaji pokok. Saya rasa untuk P3K itu yang belum menerima gaji berkala, ini gaji pokoknya sama ya, 3.203.600 dengan tunjangan fungsionalnya 327.000. Kemudian kita lanjutkan, ini sama ya, perhitungannya yang tadi R5. Oke, ini R ya, R5, saya akan kurangi, nah, R5 dikali 12, terhitunglah 38.443.200. Kemudian ini juga masih sama ya, ini 5%, sehingga PPh finalnya itu untuk 1 tahun 1.922.160. Oke, ini gaji sudah selesai ya. Kita masuk ke 1721. Untuk data bagian A di atas, tidak akan saya bahas ya, saya khusus kepada data rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 ini biar pemirsa tahu ini dari mana saja sih ya. Untuk penghasilan bruto yang pertama di sini ada gaji pokok didapat dari perhitungan ini ya, DD52. DD52 ini dapat dari ini berkala, kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada ya tidak ada ya. Kemudian ditambah dengan yang merah ini adalah gaji 13, ditambah dengan yang ungu ini adalah gaji pokok 12 bulan. Artinya 1 tahun adalah 38 juta sekian. Kemudian ditambah dengan gaji M4 ya, ini yaitu artinya mendapatkan THR. Yakni gaji pokok 1 bulan, didapatlah ini. Untuk gaji pokok. Kemudian selanjutnya adalah tunjangan istri. Tunjangan istri besarnya adalah 320.360. Untuk lebih jelasnya silakan ya. Bisa lihat ini tunjangan istri besarnya adalah 320 ribuan. Ini didapat dari gaji 13, kan ada melekat di sana tunjangan istri ya. Kemudian tunjangan istri dikali dengan 12 bulan atau 1 tahun, didapatlah ini. Oke, next, tunjangan anak.
tunjangan anak ini didapat dari ini ya, bisa kita lihat sama dengan tunjangan istri, melekat di gaji 13 lalu ditambah dengan 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya adalah ada perhitungan di sini ya. Untuk jumlah gaji dan tunjangan keluarga, ini yang tiga ini disatukan, gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Saya kasih warna pink ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), ini dari kantor pajaknya di strip ya. Kemudian tunjangan fungsional, ini tunjangan fungsional dapat dari DD 56. 56 adalah ini ya. Sebesar 327.000 di slip gaji juga ada ini ya. Ini didapat melekat di gaji 13, kemudian ini dikalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya adalah tunjangan beras. Ada juga ya, tunjangan beras sebesar ini dari DD 57, 289.680 bisa dilihat di slip gaji. Ini tunjangan beras tidak ada melekat di gaji 13, adanya hanya di gaji pokok sebanyak 12 bulan atau 1 tahun. Nah, selanjutnya tunjangan khusus, bagi yang dapat silakan diisi, bagi yang tidak perlu diisi. Nah, ini untuk tunjangan lain-lain, 343 didapat dari rumus ini ya. Saya juga belum menghitungnya ini dapat dari mana, silakan bisa dilihat. Atau kalau ada yang tahu silakan bisa di komen ya. Besarnya 26. Apakah ini pembulatan atau tidak, saya juga kurang tahu. Tetapi untuk inisial ST ini kan, di sini ada pembulatan ya, di slip gaji, ini 0. Untuk saya sendiri, inisial S ini pembulatannya adalah 39. Saya abaikan saja ya. Dikalikan 12 bulan dan ditambah dengan gaji 13, totalnya adalah 343. Ini tidak apa-apa, hitungan ratusan rupiah ya. Kemudian ini didapatlah penghasilan bruto ya, total dari sini, dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Saya kasih warna kuning. Oke, next. Kemudian pengurangan, yang pertama adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, di sini perhitungannya, jika yang tadi penghasilan bruto itu dikalikan 5% lebih dari 6 juta ya, maka di sini pengalinya adalah cuma 5%. Kita akan hitung untuk lebih jelasnya ya. Saya sudah searching tadi. Biaya jabatan pensiun. Nah, ini berdasarkan PPh 21 ya. Untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, tujuannya ada, sedangkan tarifnya 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Sedangkan untuk biaya jabatan 200.000 atau 2,4 juta per tahun itu untuk biaya pensiun. Makanya di sini pengalinya adalah 6 juta ya. Didapatlah 5% dari brutonya itu sekian. Selanjutnya, nah ini yang membedakan perhitungan antara PNS dan ASN P3K. Di sini nomor 13 di pengurangan berbunyi iuran pensiun atau iuran THT. Nah, untuk ASN P3K itu tidak mendapatkan biaya pensiun. Kita akan cek slip gaji ya. Nah, di sini yang ada adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua di sini ada baris keempat, 1, 2, 3, 4. Ini sebesar 118.693. Ngambilnya dari mana? Ini dari gaji pokok beserta tunjangan istri dan tunjangan anak, ke sini ya merujuknya. Kita akan cek untuk PNS ya. Sedangkan di sini untuk PNS itu tidak ada jaminan hari tua JHT, yang ada adalah potongan IWP, iuran wajib pajak sebesar 8%. Kita akan cek hitungannya ya, sudah saya searching tadi. Nah, ini membedakan pemirsa. IWP atau iuran wajib pajak untuk PNS itu diambil 8% dari gajinya, di mana rinciannya adalah 3,25% untuk tunjangan hari tua dan 4,75% untuk dana pensiun. Sehingga di slip gajinya itu yang masuk ya, ini totalnya adalah 8% diambil dari gaji ini. Sedangkan yang masuk ya, mohon maaf, ke dalam perhitungan pajak untuk PNS itu adalah
4,75%, yakni dana pensiun. Sedangkan untuk P3K ini didapatnya itu adalah 3,75%, yakni diambil dari ini 3,20% ya, diambil dari tunjangan hari tua. Itu yang membedakan. Sehingga di aplikasi ini kita ubah menjadi 3,25. Dikalikan dengan CC51. CC51 itu artinya ini ya. Dikalikan dengan jumlah gaji dan tunjangan keluarga ini. Ngambilnya dari sini, bukan dari bruto. Artinya PNS dan ASN P3K itu jelas perhitungannya sangat berbeda untuk pajak ini. Kemudian ini merupakan pengurangan ya. Pengurangan itu penjumlahan dari ini tadi yang biaya jabatan dan iuran tunjangan hari tua. Saya akan kasih warna hijau saja di sini ya. Oke, next. Sehingga didapatlah di sini untuk jumlah penghasilan neto atau penghasilan bersih ya. Ini pengurangan disebut juga dengan TARA. Nah, ini menggunakan lookup dari rumus ini yang bawah. Silakan diingat-ingat, 53 juta, ujungnya 902. Nah, ini kalau pemirsa pusing ya melihat rumus lookup ini, bisa juga dengan menggunakan ini saja ya. Yang namanya neto itu didapat dari bruto dikurang dengan TARA. Oke, ini jumlahnya sama saja ya. Ini juga sama. Silahkan. Oke, next. Kemudian di bawah ini adalah penghasilan tidak kena pajak PTKP. Kita akan cek ya tabelnya. Oke, ini lebih rincinya ya untuk potongan-potongan. Nah, ini untuk rincian penghasilan tidak kena pajak. Ini tidak kawin ya. Ini tidak kawin. Ini yang kawin. Bisa dilihat. Tadi untuk inisial nama ST yang kita hitung tadi. Di sini bunyinya penghasilan tidak kena pajak itu 67.500.000. Nah, di sini cocok ya, 67.500.000 karena dia K2, kawin, anaknya 2. Akan saya kasih merah saja yang neto ini ya. Atau biru boleh lah ya. Selesai sudah perhitungan BUPOT atau bukti potong pajak, selanjutnya akan kita gunakan untuk laporan SPT ya, SPT tahunan. Kita akan masuk ke Cortex seperti biasa. Oke, kita sudah berada di halaman awal Cortex ya. Pastikan di sini ada NIK yang sudah padan dengan NPWP, ada nama. Dan sebelumnya kita pastikan di portal saya, kemudian profil saya, statusnya ini aktif ya. Kita ke bagian bawah, nomor identifikasi eksternal, kita ke atas, kemudian ke digital certificate. Nah, ini pastikan valid ya untuk kode otorisasi. Selanjutnya kita ke SPT, kita klik SPT di sini. Kemudian kita buat konsep SPT, PPh orang pribadi, kita lanjut. SPT tahunan, kita pilih periodenya Januari sampai Desember 2025, kita lanjut. Pilih jenis SPT adalah normal, buat konsep SPT. Nah, ini kita sudah muncul ya, lalu klik yang gambar pensil, lihat. Ini sudah normal. Pastikan di sini untuk memposting SPT, ini silakan bisa dibaca tulisannya. Setelah kita posting SPT, akan ada tulisan complete ya, completed. Kemudian kita pilih pekerjaan. Kita next ke bagian berikutnya. Nah, untuk bagian 7 ini, status kewajiban perpajakan suami dan istri, isi jika status adalah PH atau MT. Nah, pisah harta atau memilih terpisah. Kalau tadinya digabung, boleh silahkan untuk memilih terpisah menjadi tidak digabung lagi. Boleh silahkan. Saya akan lewat ini. Bagian B di sini, yang pertanyaan pertama, kita pilih iya, sukses.
Nah, di sini seharusnya muncul bukti potongan apabila di dalam konteks ini sudah masuk potongan BPA1 ya untuk ASN P3K. BPA2 itu untuk PNS. Karena di sini masih 0, belum ada, kita ke bagian atas untuk memasukkan potongan yang sudah kita buat di awal tadi menggunakan Excel. Di sini sudah muncul lampiran 1. Kita klik, kemudian kita pilih yang bagian D, ya. Nah, di sini penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kita tambah, kita masukkan nomor identitas pemberi kerja. Ini didapat dari NPWP Dinas ya, Dinas Pendidikan karena di sini guru. Silakan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Saya ini di Provinsi Jambi, kita akan ke Excel tadi. Nah, di sini NPWP instansi atau badan. Ini Bendahara Dinas Pendidikan. Saya akan pilih, silakan disesuaikan ya. Kita input, copy paste. Kita klik, nah kalau benar ini akan muncul ya, otomatis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai nama pemberi kerja. Nah, di sini kita masukkan penghasilan bruto yang ada di Excel tadi, di 1721 ya. Bruto yang kuning. Kemudian pengurang penghasilan. Pengurangnya adalah ini, yang Tara. Kita klik. Apakah sesuai? 53 ujungnya 901. Nah, di sini ada 902. Ini masalah pembulatan saja ya. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, di sini kita harus memasukkan LHKPN, laporan harta kekayaan minimal 1 saja. Kita akan pilih bagian harta bergerak ya. Nah, nomor 4 ini harta bergerak, kita tambah. Kemudian kita pilih yang dimasukkan di sini adalah sepeda motor. Mereknya Honda Beat. Kemudian nomor polisinya kita masukkan ya. Kemudian kepemilikan, apakah atas nama pihak lain atau atas nama sendiri. Silakan bisa dilihat di STNK masing-masing ya. Jika kita memilih atas nama pihak lain, kita masukkan nomor identitasnya ya, NIK. Kalau tidak ada, kita pilih strip saja. Dan kita masukkan nama pemiliknya siapa. Bisa dilihat di STNK. Kita masukkan tahun perolehan ya. Artinya di sini tahun pembelian. Harga perolehan kalau kita lupa karena belinya second atau lain-lain, kita bisa searching saja di sini. Nah, ini bisa kita masukkan ya. Perkiraannya antara 18 sampai 19 jutaan. Artinya ini bisa dikira-kira ya, kata petugas pajak. Kita masukkan di sini 19 jutaan. Kemudian nilai saat ini artinya ketika dijual second sekarang itu berapa harganya. Harganya berkisar antara 13 sampai 16 ya. Kita pilih 14 juta misalkan ya. Kemudian keterangannya ini bisa dikosongkan, kita simpan. Oke, datanya sudah masuk dan kita kembali ke induk ya. Kita lanjut ke bagian bawah. Oke, sekarang kita di sini sudah melihat bukti potongannya ada ya di sini. Kita cocokkan dengan neto tadi. 53 ujungnya 901 ini ya aslinya ya. Kemudian selanjutnya kita pilih tidak, tidak, tidak. Ini juga tidak. Di sini jangan lupa kita untuk memilih penghasilan tidak kena pajak ya. Ya, ini untuk K2 tadi. 67.500.000. Oke, sudah cocok ya. Kita pilih tidak, tidak, tidak. Untuk yang mempunyai potongan bank silahkan disesuaikan saja. Kemudian di sini di pernyataan transaksi lainnya bagian I kita pilih tidak di sini ya. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita pilih iya. Lalu selanjutnya kita masuk ke lampiran 2. Kita ke bagian atas. Kita masukkan di sini di bagian A. NPWP tadi kita ambil dari yang dinas ya. Ini akan masuk otomatis.
Kemudian kita pilih berdasarkan golongan ya. Silahkan. Karena di sini untuk ASN P3K tidak ada golongan 9-nya, jadi kita disamakan dengan golongan 3. Silakan di sini ada golongan 3, ada golongan 4, golongan 2. Kita pilih golongan 3. Nah, untuk dasar pengenaan pajak kita pilih lagi di Excel tadi ya, adanya di gaji. Bagian ujung ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga untuk PPh finalnya ini. Kita lakukan simpan. Oke, sudah masuk ya. Kita ke induk. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Ini sudah masuk ya. Kita pilih tidak. Pilih tidak. Ini sudah otomatis tidak. Dan di sini pastikan status kita SPT-nya sudah nihil ya. Apabila belum nihil, silakan bisa dicocokkan pilihan di atas yang K1, K0 atau K berapanya. Selanjutnya kita tinggal checklist ya. Kemudian kita bayar dan lapor. Sukses. Dan kita lakukan tutup ya. Tidak boleh kita klik silang tapi tutup. Kemudian kita masukkan di sini kata sandi penandatanganan yang kita masukkan ya, kode paspres di awal. Apakah berhasil atau tidak. Nah, ini tidak berhasil ya. Karena terdapat pergantian, lupa sandi, dan lain sebagainya. Untuk itu, apabila terdapat kendala, kita memasukkan kata sandi dan tidak bisa konfirmasi tanda tangan, keterangan seperti ini, paspres tidak valid. Nah, maka tidak usah panik ya, Bapak Ibu. Caranya adalah kita ke bagian atas ya. Kita ke portal saya, kemudian permintaan kode otorisasi ke bagian bawah. Nah, di sini rincian sertifikat kita pilih kode otorisasi, kemudian kita masukkan kode yang tadi ya. Kita masukkan kode yang terbaru setelah kita melakukan pergantian. Kita klik pernyataan, kita lakukan simpan. Oke, berhasil dibuat. Dan kita kembali ke yang tadi. Ya, kita ulang lagi yang tadi ya. Kita masukkan kode paspres tadi, kita klik, dan sekarang sudah sukses ya, berhasil. Nah, di sini sudah masuk ya, PPh orang pribadi, periode Januari sampai Desember itu sudah dilaporkan. Kita bisa lihat di sini ya, riwayatnya seperti apa. Dan bukti elektronik bahwa kita sudah melaporkan pajak itu bisa masuk ke email masing-masing. Silakan bisa dibuka emailnya ya. Dan bisa dilakukan simpan PDF seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Apabila ada pertanyaan atau kendala, silakan bisa langsung cantumkan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Ikuti terus channel Kang Sam karena gratis supaya tidak tertinggal informasi penting seputar pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.